Setelah keluar, langsung kuat berdiri lagi dalam beberapa menit. Ini adalah asma khusus khotam jima'. Khotam khusus sang suami menundukkan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi saudara-saudara kami yang kepingin, yang ingin anunya kuat lagi setelah keluar. Nah, biasanya ini kalau laki-laki setelah keluar kan lemes sudah enggak berdaya lagi. Tetapi ini ada asma khusus yang mendatangkan khotam jima'. Khotam jima' itu artinya khotam melakukan hubungan badan. Dalam bahasa Arab itu disebut jima' atau wati. Asmanya sangat pendek. Nah, ini perlu diamalkan, dilatih setiap berdiri tatkala sholat fardu 5 waktu. Artinya sudah mau berdiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau kita misalnya sholat fardu mulai dari isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, kita kan sudah salam, kemudian biasanya zikir dan doa. Nah, sebelum berdiri maka tepuk-tepuklah pahanya yang kanan. Tepuk paha kanan dengan baca Bismillahil Hayyil Qayyum. Ya dzakaru kum bifadlil Hayyil Qayyum. Hanya itu saja. Dibaca sekali, ya sekali doang. Tetapi syaratnya kalau ingin mustajab, ya setiap kali kita setelah sholat fardu 5 waktu kemudian hendak berdiri, tepuk. Nah, kalau sholatnya misalnya berjamaah di masjid, nanti kalau kelihatan ketahuan bagaimana, ya kita harus punya siasat caranya ya kita pura-pura ngelus-ngelus dikit lah, ya dilus-lus dikit sambil dipegangin begitu supaya nggak ketahuan. Kemudian baca Bismillahil Hayyil Qayyum ya dzakaru kum bifadlil Hayyil Qayyum. Artinya begini asma ini, Bismillah dengan nama Allah, dengan asma Allah. Dari Bismillah dengan nama Allah, ini disebut isim. Isim itu nama, asma itu jamak dari ismun. Bismillah dengan nama Allah. Kemudian menggunakan dua sifat Al-Hayy Al-Qayyumi. Mengapa tidak menggunakan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim? Apakah boleh menggunakan sifat Al-Hayy Al-Qayyum? Boleh. Karena awalnya kita membacanya hanya Bismillah. Bismillah dengan nama Allah, kita membawa nama Allah. Kemudian karena kita bertujuan agar kita berdiri, maka kita gunakan dua ismullah al-a'zam, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyumu. Kita ucapkan Bismillahil Hayyil Qayyumi. Bismillah dengan nama Allah, Al-Hayy zat yang maha hidup, Al-Qayyumi zat yang maha tegak berdiri sendiri. Ini kan ada zat yang maha hidup. Yang menghidupkan kita hanya Allah. Allah maha hidup selama-lamanya. Dan yang menghidupkan kita juga Allah, begitu maksudnya. Al-Qayyumi yang maha tegak berdiri sendiri tanpa butuh apapun, tanpa butuh siapapun. Nah, Al-Hayy dan Al-Qayyum maksud kita mohon kepada Allah agar milik kita hidup dan berdiri begitu. Maka setelah itu kita ucapkan ya dzakar, wahai dzakar. Dzakar itu ya senjatanya laki-laki ya. Ya dzakar wahai dzakar, kum. Kumnya 3 kali. Kum. Kum artinya berdirilah kamu. Kum berdirilah kamu. Kum berdirilah kamu. Ya dzakaru kum 3 kali.
Bifadlil hayyil qayyum, bifadlil hayyil qayyum, dengan fadilahnya al-hayy al-qayyum. Sekali lagi bahwa al-hayy al-qayyum itu adalah ismullahi al-a'zam, idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi atta. Ismullahi al-a'zam, nama Allah yang teragung, nama Allah yang paling agung. Idza su'ila bihi, apabila diminta bihi dengannya ismullahi al-a'zam, a'ta, maka akan memberikan oleh Allah. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan apabila didoakan dengan menggunakan ismullahi al-a'zam, ajaba, maka mengijabah oleh dia Allah. Sehingga ismullahi al-a'zam itu adalah sangat mustajab, sangat mustajab untuk apapun. Maka dari itulah bismillahnya sifatnya menggunakan al-hayy al-qayyum. Bismillahil hayyil qayyum, ya dzakaru qum 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 bifadlil hayyil qayyum. Kemudian prakteknya nih, tatkala hendak menginginkan anunya berdiri lagi setelah keluar, maka caranya kan tatkala kita sudah keluar itu dalam keadaan junub, ya kan, junub. Nah, dalam keadaan junub itu yang tidak boleh adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim itu nggak boleh karena junub, ya, hukumnya haram. Haram seperti orang haid, orang junub sama, nggak boleh membaca Al-Qur'anul Karim. Tetapi kalau kita niatnya zikir, boleh dilafatkan, boleh diucapkan di lisan, niat zikir boleh, karena ini adalah murni zikir, doa kepada Allah, maka kita bebas membacanya. Karena sebelumnya sudah sering dilatih, tatkala selesai sholat fardu 5 waktu, setiap hendak berdiri, ya kan, pahanya itu ditepuk 3 kali sambil baca bismillahil hayyil qayyum, ya dzakaru qum 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 bifadlil hayyil qayyum. Maka tatkala mengamalkan setelah keluar itu tinggal membaca sekali juga, ya, membacanya sekali, yaitu caranya sama, tepuk paha bagian dalam, pahanya yang tepuk bagian dalam, ya, bukan bagian kanan atau kiri atau atas atau bawah, tetapi paha bagian dalam ditepuk dengan menggunakan telapak tangan kanan dengan membaca bismillahil hayyil qayyum, ya dzakaru qum 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 bifadlil hayyil qayyum. Nah, kok misalnya belum nyaut nih, ini kan kita saat itu sama istri udah doang, ya kan, yang jangan malu-malu, ulang lagi bismillahil hayyil qayyum, ya dzakaru qum 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 bifadlil hayyil qayyum, ditepuk-tepuk. Nah, misalnya belum nyetrum lagi, ulang lagi sekali lagi, konsentrasi bismillahil hayyil qayyum, ya dzakaru qum 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 bifadlil hayyil qayyum. Insyaallah 3 kali itu langsung berdiri tegak. Nah, masalah berhasil dan tidaknya tatkala membaca 3 kali berdiri tegak ini tergantung latihannya. Jadi ini berkaitan dengan latihan. Kalau latihannya sudah sering setiap sholat fardu 5 waktu, setelah dia berzikir dan berdoa, sebelum dia berdiri mau melaksanakan sholat ba'diyah misalnya, atau sebelum dia pergi misalnya, maka yaitu tadi dipraktekkan membaca bismillahil hayyil qayyum, ya dzakaru qum 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 bifadlil hayyil qayyum. Sekali saja berdiri. Coba mulai besok ini atau mulai sekarang dipraktekkan, terutama ini para laki-laki yang sudah mulai loyo, yang sudah mulai peltu, nempel langsung metu begitu, bisa langsung dipraktekkan setiap sholat fardu 5 waktu sebelum berdiri. Kemudian setelah dia berhubungan dengan istrinya, kemudian keluar, maka ingin berdiri lagi, coba langsung diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.